Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nuda Zahra. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Di video kali ini saya ingin membagi sedikit ilmu tentang filologi. Mungkin sebagian dari teman-teman baru dekat nih, istilah filologi ini apa ya? Kok aku baru dengar istilah ini ya? Untuk itu di video ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk yuk kita mengenal sedikit tentang filologi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Let's get started. Yap, seperti yang udah saya bilang tadi, kita akan mengenal nih tentang filologi. Jadi kita akan membagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya, yang kedua tentang ruang lingkupnya, ketiga objeknya, dan yang keempat tentang tujuan filologi. Yang pertama, pengertian filologi. Apa sih filologi itu? Jadi filologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sastra kuno atau sastra lama, baik itu berupa teks, naskah, kebudayaan, ataupun sejarah. Udah jelas nih ya, jadi udah tahu nih, oh ternyata tiap karya sastra kuno itu ilmu yang mempelajarinya namanya filologi ya gitu. Jadi udah tahu nih ya. Dan yang kedua tentang ruang lingkupnya. Ruang lingkup filologi ini kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tentang media penulisannya. Jadi tentu aja kita udah lihat nih ya perbedaan dari sastra lama dan juga sastra sekarang. Media tulisnya tuh beda guys. Kalau sastra lama itu bisa mereka dulu menulisnya dengan apa yang ada, dari benda-benda yang ada, misalnya kayak daun atau batu dan sebagainya. Dan ruang lingkup yang kedua itu mencakup tentang isi atau makna dari bentuk sastra tersebut gitu. Jadi dari dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah tentang medianya, kedua tentang isi. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang objek dari pembelajaran filologi ini, dari ilmu filologi ini. Objeknya itu aja adalah karya sastra, baik itu berupa naskah, teks, bisa juga sejarah, budaya, baik itu dari asli ataupun terjemahannya begitu. Pada misal contohnya adalah hikayat Melayu gitu. Itu adalah salah satu contoh dari objek filologi. Dan terakhir nih kita akan bahas tentang tujuan filologi. Apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari, maksudnya terjun dalam ilmu filologi ini? Tentu saja tujuan yang pertama adalah untuk mengenal sejarah serta karya sastra lama. Jadi kita nih yang mungkin kan kita kan anak zaman now. Jadi sekarang kita bisa mengenal nih kalau ilmu filologi nih. Oh dulu itu adalah karya sastra zaman kuno itu seperti ini bentuknya gitu. Terus juga untuk melestarikan kebudayaan, tentunya melestarikan karya-karya yang lama. Dengan mempelajari ilmu ini tentunya kita akan menjadi mengerti sehingga kita juga bisa untuk melestarikan karya sastra tersebut gitu. Dan yang terakhir tentu saja untuk mengetahui sejarah tentang karya sastra tersebut. Jadi walaupun kita tidak hidup di zaman yang saat itu, jadi kita bisa mengetahui nih, oh bentuknya seperti ini, dulu tuh seperti ini, dibuat karyanya tuh saat ini begitu. So, udah kalian dengerin penjelasan singkat saya tadi, udah kenal dong ternyata filologi itu apa. Boleh nih dicatat kalau perlu, atau boleh juga untuk lagi dibaca, di searching lagi tentang filologi. Setelah kita mengenal tentang ilmu filologi, saya mau mengajak kalian untuk kenalan dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini kita mempelajari 3 bagian. Yang pertama tentang pendidikan, itu tentang bahasa, bagaimana kita mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga tentang sastra Indonesia. Jadi kita mempelajari 3 ini. Di prodi ini saya banyak banget mendapatkan ilmu yang ternyata bahasa Indonesia itu tidak sesimpel dan seremeh itu. Mungkin banyak nih orang yang bilang kayak, kok udah jadi orang Indonesia masih mempelajari bahasa Indonesia sih. Nah mungkin pemahaman yang masih kurang luas itu lebih dipikirkan lagi ya, karena bahasa Indonesia tidak sesimpel itu. Ada banyak sekali ilmu, istilah yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi gitu. Terus juga kelasnya seru, asik. Juga pelajaran sastra itu mempelajari sastra itu benar-benar menyenangkan buat saya, karena berhubungan dengan imajinasi, mengajak pikiran kita, ide kita untuk kita tuangkan dalam tulisan atau karya gitu. Terus apa sih fasilitas yang ada di Universitas Nurul Huda gitu? Walaupun universitas kami itu ada di desa, tidak di kota ya, tapi benar-benar fasilitasnya itu lengkap banget loh.
Kita memiliki gazebo, kita juga memiliki perpustakaan yang nyaman, terus lab komputer, kelas yang nyaman, dan sebagainya. Itu benar-benar worth it banget buat kamu yang mungkin gak bisa berkesempatan kuliah di kota, namun juga tetap bisa menuntut ilmu di desa gitu. So, saya benar-benar menantikan kehadiran kalian semua, calon mahasiswa baru, untuk yuk ikut serta menjadi generasi yang melestarikan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia semakin dikenal oleh kancah internasional gitu kan. Saya tunggu kehadiran kalian di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nurul Huda. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa. See you, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.